Pernah nggak sih kepikiran kalau dunia keuangan itu sebenarnya punya dua wajah yang beda banget? Di satu sisi, ada dunia yang kelihatannya tenang, penuh perhitungan, dan semuanya serba terkendali. Nah, di sisi lain ada dunia yang rasanya, ya ampun kacau, emosional, isinya cuma harapan dan ketakutan. Keduanya sama-sama soal uang, tapi rasanya kayak dua planet yang berbeda. Hari ini, kita coba bedah jurang pemisah di antara keduanya. Oke, kita mulai dari puncak ya. Coba lihat gambar ini. Ini tuh gambaran besarnya. Sebuah sistem raksasa yang diatur, berwibawa, dan kelihatannya tenang. Ini dunianya para bankir sentral, para pembuat kebijakan. Mereka ngambil keputusan itu berdasarkan model, data, dan tujuan jangka panjang. Pokoknya, gimana caranya biar mesin ekonomi ini tetap jalan terus. Jadi, agenda kita hari ini simple aja. Pertama, kita akan lihat dari kacamata makro seorang bankir sentral. Terus, kita bakal terjun bebas ke hiruk-pikuknya pengalaman investor retail. Dan terakhir, kita akan coba sambungin dua dunia yang kelihatannya nggak nyambung ini. Nah, untuk pandangan dari atas ini, kita akan ngintip isi laporan stabilitas keuangan dari Banco Central do Brasil alias Bank Sentralnya Brasil. Anggap aja dokumen ini semacam hasil medical check-up lengkap untuk seluruh sistem keuangan di negara itu. Terus apa sih sebenarnya yang dimaksud stabilitas keuangan itu? Menurut bank sentral sendiri, ini artinya semua roda gigi dalam sistem, kayak bank, pasar modal, dan lain-lain, itu berputar dengan semestinya. Gampangnya, ini soal mastiin aliran uang itu lancar jaya dari yang nabung ke yang minjem, nggak peduli kondisi ekonominya lagi bagus atau jelek. Dan setelah dianalisis macam-macam, diuji segala skenario, kesimpulannya jelas banget. Modal, aman. Duit cash, cukup. Sistemnya kokoh. Dan poin utamanya, yang digarisbawahi di sini, dari sudut pandang mereka, tidak ada resiko yang relevan terhadap stabilitas keuangan secara keseluruhan. Semuanya baik-baik saja, terkendali. Tapi tunggu dulu. Stabil itu bukan berarti sempurna tanpa masalah ya. Laporan ini juga nunjukin hal-hal yang perlu diwaspadai. Salah satu yang paling utama adalah kemampuan bayar utang dari masyarakat dan perusahaan. Itu lagi agak tertekan. Ini pengingat penting. Meskipun sistem besarnya sehat, di dalamnya ada orang-orang dan bisnis yang lagi ngerasain bebannya. Grafik ini nunjukin salah satu data penting yang mereka pantau, namanya kesenjangan kredit terhadap PDB. Gampangnya gini deh, grafik ini nunjukin kalau mereka memprediksi pinjaman akan terus meningkat, terutama dari pasar modal. Ini bukan pertanda buruk loh, justru ini tanda kalau sistemnya itu dinamis dan terus tumbuh, bukan mandek. Oke, sekarang pegangan yang kencang. Kita bakal pindah dunia secara drastis. Kita tinggalin ruang rapat bank sentral yang adem, dan sekarang kita masuk ke pengalaman seorang investor retail yang jauh lebih bergejolak. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Laporan Bank Sentral bilang sistemnya aman. Tapi, gimana rasanya kalimat itu kalau Anda adalah seorang investor yang mempertaruhkan uang hasil kerja keras di satu saham doang? Apa Anda juga merasakan tidak ada risiko yang relevan? Kayaknya enggak ya? Biar kebayang, kita coba intip contoh nyata ya. Ini adalah percakapan dari Forum Investor Online untuk Saham MNC Capital Indonesia atau BCAP. Kita lihat apa yang mereka obrolin selama beberapa hari di bulan Januari. Ini adalah suara jalanan yang mentah, tanpa filter. Dan langsung aja kita disambut sama emosi yang belak-belakan. Cuma satu kalimat pendek dari pengguna Alfarizi 225. Dahlah, nggak ada harapan. Udah nggak ada lagi tuh analisis data yang tenang di sini. Yang ada cuma rasa putus asa. Beda banget kan sama nada percaya diri dari laporan Bank Sentral tadi. Pengguna lain, Joni Sanjaya, menyuarakan ketakutan yang sangat personal. Perasaan kalau uang hasil kerja keras bisa habis dan jamuran, terjebak di investasi yang salah. Ini bukan lagi soal data ekonomi makro, ini udah soal isi tabungan seseorang. Nah, kutipan ini nangkep banget perasaan kalau ada kekuatan lain yang nggak kelihatan lagi bermain. Pengguna Hungki Bear ini nggak ngelihat sistem yang teratur, dia ngelihatnya bandar biadab yang lagi mainin harga. Ini udah beda alam pikiran sama para ekonom di Bank Sentral. Tapi, di tengah semua kepanikan ini, tetap ada upaya untuk pakai logika. Coba lihat, pengguna Vincent Anthony ini mencoba menciptakan aturan main di tengah kekacauan. Dia nentuin kapan harus beli, kapan harus jual buat ambil untung, dan kapan harus cut loss kalau harga turun. Ini adalah cara investor retail buat mencoba mengambil alih kendali di situasi yang rasanya di luar kendali mereka. Jadi, kita udah lihat dua dunia. Yang satu tenang dan terstruktur. Yang satunya lagi emosional dan kacau balau. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nyambungin dua hal ini? Karena sebenarnya mereka ini cuma dua sisi dari satu koin yang sama. Ini dia kuncinya.
Stabilitas makro yang mungkin kedengerannya ngebosenin itu, ibaratnya kayak pondasi super kokoh dari sebuah gedung pencakar langit. Justru karena pondasinya kuat, aktivitas seru di lantai atas, naik turunnya harga, untung besar, rugi besar, bisa terjadi tanpa bikin seluruh gedungnya ambruk. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba deh lihat cara mereka mendefinisikan risiko. Buat bankir sentral, risiko itu konsep-konsep gede kayak risiko fiskal. Buat trader retail, risiko itu jauh lebih personal dan nyata. Nyangkut, ditinggalkan big money, atau merasa dipermainkan sama bandar. Mereka ngomongin fenomena yang sama, tapi pakai bahasa yang benar-benar berbeda. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, inilah dia. Gini deh analoginya. Cuma karena lalu lintas di jalan tol secara umum lancar, itu nggak ngejamin mobil Anda pribadi nggak bakal mogok di tengah jalan. Kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan itu penting, tapi sama sekali bukan jaminan keuntungan buat Anda secara pribadi. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat renungan. Kita semua ini bagian dari sistem besar yang dirancang untuk jadi stabil, tapi pengalaman kita di dalamnya seringkali terasa kayak naik roller coaster. Jadi, di mana posisi Anda? Anda lebih sering melihat gambaran besarnya, hutannya yang tenang, atau Anda lebih fokus pada naik turunnya setiap pohon?